Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ogebro88 dalam video pembelajaran matematika. Kita masih berada dalam bab denah dan skala, yaitu pembelajaran matematika kelas 5 pada bab 3. Materi kita hari ini kita memasuki skala, yaitu pengertian dan rumus skala. Nah, skala kita sudah sering kenal dengan beberapa tempat ya. Bisa di peta, ada juga di denah suatu bangunan atau denah suatu ruangan. Biasanya di situ disertakan skala. Nah, skala sendiri itu apa? Skala itu merupakan atau dia menyatakan perbandingan antara jarak dua tempat pada denah atau peta dengan jarak sebenarnya. Perhatikan warna yang saya tebali itu menjadi kunci dalam skala. Yaitu apa? Dia menyatakan perbandingan. Kalau perbandingan berarti bagaimana cara penulisannya? Nah, itu menggunakan aturan pada perbandingan. Jarak antara dua tempat, yaitu yang pertama yaitu denah atau jarak pada denah, jarak pada peta, dan yang kedua yaitu jarak sebenarnya. Sehingga kita bisa temukan atau kita bisa nanti artikan penulisan skala 1 banding 200.000. Perhatikan penulisan ini itu menggunakan penulisan perbandingan. Kemudian yang depan itu adalah merupakan jarak pada denah atau jarak pada peta. Yang belakang itu adalah jarak sebenarnya. Sehingga 1 banding 200.000 itu berarti 1 cm jarak pada peta mewakili 200.000 cm jarak sebenarnya. Jadi kalau digambar itu 1 cm, tapi aslinya jarak sesungguhnya kalau kita jalan sebenarnya itu adalah 200 cm. Contoh berikutnya, 1 banding 1 juta. Skala 1 banding 1 juta itu berarti 1 cm pada peta mewakili 1 juta cm pada sebenarnya. Yang depan itu mewakili jarak pada peta, yang belakang itu mewakili jarak sebenarnya. Kalau 1 banding 100 sama. Artinya 1 cm jarak pada peta mewakili 100 cm jarak sebenarnya. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di sini. Kalau kita bahas pada bab kecepatan, kita kenal satuan kecepatan adalah kilometer per jam, meter per menit, meter per detik gitu ya. Kita belajar debit, kita kenal satuan debit, ada liter per menit, liter per detik, mililiter per menit, kayak gitu ya. Tetapi pada bab skala ini tidak ada satuan ya. Pada penulisan ini tanpa satuan. Jadi kita tidak punya satuan khusus seperti apa, tidak ada. Dan ini tidak boleh ada satuannya karena ini perbandingan. Tetapi ada tapinya. Pada saat kita menguraikan ini berarti 1 cm mewakili 200 cm. Nah, ini 1 ini harus sama ya. Jadi kalau sentimeter, meter ya meter. Jadi ini harus sama, tidak boleh beda. Berarti ketika kita masuk di perhitungan,
nanti satuan dari jarak pada peta dengan satuan dari jarak sebenarnya wajib sama. Oke. Saya harap keterangan ini tidak di skip sehingga anak-anak tidak keliru. Nah, bagaimana dalam perhitungan skala? Skala sama ada segitiganya seperti segitiga Jokowi kemarin, yaitu S, JP, JS, di mana S itu adalah skala, JP adalah jarak pada peta. Jadi JP itu bisa diartikan jarak pada peta, boleh juga nanti diartikan jarak pada gambar. Boleh juga diartikan jarak pada denah. Yang mana saja boleh, artinya ia ada pada gambar. Bukan jarak yang sesungguhnya, yang aslinya. Nah, untuk mencari perhitungan ini, kemarin atas dengan bawah itu dibagi, kanan dengan kiri dikali. Sehingga kalau kita mau mencari skala, skala itu berarti jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Untuk mencari jarak pada peta, berarti skala dikalikan dengan jarak sebenarnya. Hati-hati jangan dibalik ya. Nah, untuk mencari jarak sebenarnya berarti jarak pada peta dibagi dengan skala. Pada sistem perhitungan, ketika tadi skalanya adalah 1:10, pada perhitungan, kalau hitung-hitungan kamu boleh menulis skala itu dengan 1/10. Ditulis begini boleh, tetapi pada saat itu di jawaban maka nulisnya tetap begini. Tetapi pada hitung-hitungan kamu boleh menulis bentuk pecahan. Oke ya. Nah, kita lanjut di contoh. Contoh ini saya ambil dari buku paket halaman 72 ya. Contoh ini ada di buku paket halaman 72 nomor 1. Nah, di situ ada gambar bangunan, gambar bank, foto. Skalanya adalah 1:2000. Tinggi gedung itu sebenarnya berapa sih? Nah, itu yang ditanyakan. Maka dalam hal ini kita punya yang diketahui, yaitu skala 1:2000. Di sini tingginya berapa? Kita hitung menggunakan penggaris, kita dapatkan tingginya adalah 3,5 cm. Berarti tinggi ini sebagai apa? Sebagai jarak pada peta ya. Jarak pada peta atau tinggi pada peta 3,5 cm. Yang ditanyakan adalah berapa tinggi sebenarnya atau jarak sebenarnya. Kalau saya pakai C, di sini juga C. Kalau di sini T tinggi, berarti di sini nanti tinggi juga. Bebas. Nah, jarak sebenarnya berapa? Mencari jarak sebenarnya. Mencari jarak sebenarnya berarti bagaimana? Jarak pada peta dibagi dengan skala. Jarak pada peta dibagi dengan skala. Saya pakai pembagian gini aja ya, biar tahu bedanya. Nah, jarak pada peta berapa? 3,5. 3,5 dibagi skalanya berapa? Pada perhitungan, pada saat hitung-hitungan, skala kita bisa tulis 1/2000 pada hitung-hitungan ya. Nah, sehingga kita bisa dapati bagaimana cara membagi jika pembaginya adalah pecahan. Maka ini kita rubah dulu 3,5 35/10. Ingat materi semester 1 dikali dengan tanda bagi dirubah jadi kali, pembaginya dibalik 2000/1.
dibagi 10 masih 1, dibagi 10 masih 200. Nah, 35 kali 200 yaitu 7 berapa? 7.000. Satuannya apa? Karena ini JP-nya ini tadi satuannya adalah cm, maka ini juga cm. Tinggi gedung yaitu 7.000 cm. Kita rubah penulisannya menjadi 70 meter. Jarak sebenarnya biasanya dituliskan dalam satuan meter atau kilometer. Sehingga kita bisa tuliskan di sini jadi tinggi gedung sebenarnya adalah 70 meter. Begitu ya. Oke. Bisa dipahami ya. Jadi penulisan skala, pengerjaannya atau operasi hitungnya akan lebih mudah jika anak-anak membuat diketahui, ditanya dan jawab. Supaya apa? Supaya tidak keliru memasukkan ininya. Contoh berikutnya, jarak dua kota pada peta adalah 20 cm. Jarak dua kota pada peta adalah 20 cm. Jika jarak kedua kota tersebut sebenarnya adalah 400 km, berapa skala pada peta tersebut? Jadi kita tuliskan dulu yang diketahui apa? Yang diketahui adalah jarak pada peta atau JP-nya itu adalah 20 cm. Kemudian jarak pada sebenarnya, jarak kedua kota tersebut sebenarnya adalah 400 km atau jarak sebenarnya adalah 400 km. Yang ditanyakan yaitu berapa skala peta tersebut. Nah, skala peta, cara mencari skala rumusnya yaitu JP per JS ya. Kalau ini kita tutup, nah, JP dibagi JS. Sekarang kita lihat dulu JP-nya berapa? JP-nya adalah 20 cm. JS-nya adalah 400 km. Perhatikan ini. Centimeter, kilometer. Karena ini tidak sama, maka kita harus rubah dulu. Kita harus samakan. Wajib sama. Maka ini kita rubah. 400 km kita jadikan centimeter. Kilometer ke centimeter turun kilometer, hektometer, dekameter, desimeter. Hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter turun 5. Berarti 400 kali 1 nolnya 5. Yaitu 40 juta. Nah, sentimeter. Jadi satuan harus disamakan dulu ya. Untuk menghitung skala. Sehingga kita peroleh JP-nya 20. JS-nya 40 juta. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, menghitungnya bagaimana? Untuk hitung-hitungannya, yes, kita gunakan menyederhanakan pecahan. Dibagi 10 masih 2, dibagi 10 masih 4 juta. Nah, untuk menghitung ini, anak-anak bisa balik. Jadi 4 juta dibagi 2. Dibagi 2 masih 1, dibagi 2 masih 2 juta. Sehingga 1 per 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadi skalanya berapa? Jadi skala peta tersebut adalah 1 banding 2 juta. Pada perhitungan kamu tulis begini tidak masalah. Tetapi pada saat jawaban akhir
penulisan skala harus dalam bentuk perbandingan. Gitu ya. Satu hal lagi, biasanya atau umumnya skala dituliskan selalu di depan ini selalu menggunakan angka 1. Oke, kita lanjut. Contoh terakhir, saya kasih 3 contoh aja. Di contoh ini, sebuah taman berbentuk persegi panjang digambar pada denah dengan ukuran seperti gambar berikut. Berapa luas taman sebenarnya? Ada sebuah taman berbentuk persegi panjang, kita gambarkan dengan skala 1:200. Kemudian panjang taman tersebut pada gambar, karena ini gambar, ini adalah panjang pada gambar atau panjang pada denah atau panjang pada peta, yang ini lebar gambar. Nah, panjang gambar adalah 8 cm dan lebar gambar yaitu 6 cm. Kita tuliskan diketahuinya dulu. Panjang gambar 8 cm, lebar gambarnya 6 cm. Skalanya ini bukan 6 ya. Skalanya yaitu 1:200. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya luas taman sebenarnya. Cara mencari luas itu adalah panjang kali lebar. Maka kita harus tahu dulu panjang sebenarnya berapa. Oke, kita cari dulu panjang. Nah, nanti ini ya jadinya ya. Saya tuliskan di sini sudah. Nah, panjang kita harus cari dulu panjang sebenarnya. Cara mencari ukuran sebenarnya yaitu panjang gambar dibagi dengan skala. Panjang gambarnya berapa? 8 dibagi skalanya 1/200. Berarti ngitungnya 8, pembagian dirubah jadi perkalian, terus ini dibalik ya. Sehingga 8 kali 200 1600 cm. Ukuran sebenarnya kita rubah ke meter, jadinya 16 meter. Setelah kita cari panjang sebenarnya, kita cari lebar sebenarnya. Lebar sebenarnya yaitu berarti lebar pada gambar dibagi skala. Lebar pada gambar yaitu 6 cm dibagi skalanya 1:200. 6 kali 200 per 1. 1200 cm. Ini kalau kita jadikan meter berarti 12 meter. Nah, luas sebenarnya itu sama dengan panjang sebenarnya dikali lebar sebenarnya, yaitu panjangnya berapa? Tadi 16 dikali lebarnya 12. Ini hasilnya adalah 192 meter persegi. Jadi luas taman sebenarnya adalah 192 meter persegi. Sampai sini saya harap anak-anak tidak ada kendala. Untuk tugasnya
anak-anak mengerjakan latihan 3 halaman 72. Ini menggunakan ditulis ya, diketahui, ditanya, jawab, jadi. Oke, ditulis, nanti difoto, dikumpulkan via WA. Nomornya tidak semua, hanya nomor 1A, nomor 2, dan nomor 3. Sudah, tidak yang lain. Tugasnya hanya ini. Nanti kalau sudah silakan dikumpulkan via WA. Saya rasa itu untuk materi kita kali ini. Sedikit, semoga bermanfaat. Terus pantau terus channel Oke Bro 88 ini untuk mengikuti video-video pembelajaran terbaru dan video-video pembelajaran lainnya, tidak hanya matematika. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.